Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nelly Maldita di Historia Podcast. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Padang Ses Perbang, merupakan bangunan tua yang peninggalan Belanda yang ada di Sumatera Barat. Kota Padang menyimpan kenangan bersejarah zaman kolonial Belanda. Kota yang terletak di pesisir pantai Sumatera ini pada abad ke-18 dan ke-19 merupakan kota dagang sekaligus kota militer pemerintahan Hindia Belanda. Di sepanjang sungai Batang Aro ini hingga pelabuhan Muaro, jumlah bangunan tua menjadi saksi bisu jejak kolonial tertinggal di Sumatera Barat. Dari jembatan Siturumbaya terlihat jelas berbagai banyaknya bangunan peninggalan kolonial Belanda di Padang. Seperti salah satunya Padang Ses Perbang. Nah, untuk mengetahui bagaimana sejarahnya, bagaimana fungsinya, dan juga bentuk dari bangunan ini, mari ikutin podcast saya. Gedung Padang Ses Perbang ini menyimpan sejarah panjang dari pendiriannya hingga difungsikan sampai saat ini. Nah, yang mana fungsi dari awalnya itu sudah tidak seperti yang dulu. Jadi mari kita telusuri lebih lanjut bagaimana sejarah panjang dari bangunan ini. Yang mana bangunan ini didirikan pada tahun 1908, memiliki 2 lantai dan tinggi 35 km yang berdiri membelakangi sungai Batang Arau. Kabarnya gedung Padang Ses Perbang ini pernah digunakan sebagai kantor Bank Tabungan Sumatera Barat sebelum direnovasi pada tahun 1992. Sempat juga difungsikan sebagai penginapan atau sekilas Hotel Bintang 1 dengan nama Hotel Batang Arau sejak tahun 1994. Sejak tahun 2001 sampai tahun 2009, pasangan Amerika Chris Roach and Christina Corwer mengelola hotel dan restoran ini. Sebelum hotel ini dikelola Norma Delfrère kewarganegaraan Jerman. Setelah Norma kembali ke Jerman, Krista dan Christine mengelola usaha hotel ini dan restoran. Chris mengelola bisnis penyewaan kapal wisata untuk turis surfing di Mentawai, sementara Christina yang mengelola hotel dan restoran. Dulunya hotel ini menjadi tempat beristirahat favorit bagi turis asing yang akan berselancar ke Mentawai dengan kisaran harga per malamnya mencapai Rp1.800.000. Di lantai pertama menjadi tempat restoran dan bar. Para pengunjung dapat menikmati suasana kapal bersandar. Aktivitas nelayan, matahari terbenam di sekitar sungai Batang Arau. Tak hanya itu, di sini terdapat juga klinik kesehatan. Suasananya sangat nyaman dibuat, terasa berada di rumah sendiri. Dan nuansa bangunan dari bangunan ini mencirikaskan tentang kembalinya zaman kolonial di Sumatera Barat. Nah, berbicara mengenai arsitekturnya, gedung ini bergaya neoklasik Eropa yang berkembang pada awal abad ke-20. 3 jendela berukuran lebar menghiasi lantai 2 gedung ini. Jendela tersebut berwarna-warni yang menggambarkan dengan gaya Art Deco. Pintu masuk berukuran besar diapit dengan 2 jendela besar khas neoklasik. Bagian atap dari piramida bangunan ini dibalut dengan sentuhan suasana kotak dihias pantarasi bulat dengan setengah lingkaran berukuran besar. Salah satu ruangan dijadikan kamar hotel, masih dapat dilihat kotak berangkas peninggalan zaman Belanda. Menurut Dr. Insinyur Eko Everts, pakar arsitektur Universitas Bung Hatta, dalam blognya menulis banyak dari ciri konstruksi rumah ini merupakan teknologi Hingstech pada awal abad ini. Misalnya, di lantai 2 dibangun di atas sebuah konstruksi dari besi yang agak bersamaan dengan cara konstruksikan lantai kayu terpakai dalam rumah-rumah yang lain. Dan bidang-bidang antara balok-balok besi tidak ditutup dengan papan kayu, tapi dengan semen yang terpasang secara berkubah. Masih di Jalan Batang Arau berdiri kokoh gedung Padang Ses Perbang yang didirikan pada tahun 1908.
Gedung ini merupakan gedung peninggalan pemerintahan Belanda di Sumatera Barat sebagai bentuk adanya kekuasaan Belanda pada masa itu di Sumatera Barat. Dan juga gedung ini tidak hanya memiliki sejarah yang panjang, namun juga terdapat berbagai ciri khas dari gaya-gaya dan ciri bangunan Hindia Belanda pada masa itu. Dan bangunan ini dari tahun ke tahun berubah fungsinya, yang mana awalnya sebagai bank, dilanjut dengan hotel, dan sekarang sudah menjadi tempat pariwisata. Di sekitar bangunan ini juga terdapat berbagai bangunan peninggalan Hindia Belanda yang lainnya. Dan untuk mengetahui bagaimana gedung yang lainnya, mari ikutin vlog saya selanjutnya.